Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan mereaction sebuah video dari Pendeta Dr. Stephen Tong mengenai ketidakadilan di mana gereja ditutup, tetapi sepertinya hukum di Indonesia tidak adil dan belum kita dengar di mana orang yang menutup gereja atau orang yang datang membubarkan rumah ibadah itu ditindak dengan tegas. Lalu mungkin sudah ditindak, tapi di media tidak disampaikan bahwa orang tersebut sudah ditangkap. Mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang, dan kemudian bagaimana dia juga menjelaskan tentang hukum ketika Yesus disalib, di mana ketidakadilan dari hakim, masyarakat menolak dia, alam semesta menolak dia, kemudian dia dijual oleh agama dan Yesus disalib. Videonya seperti berikut ini. Yang mau mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri. Yang mau mengikut Yesus Kristus harus pikul salib. Yang mau menerima Yesus Kristus kadang-kadang dianiaya. Sudah lebih 900 gereja di Indonesia yang dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang tidak menghormati Pancasila, oleh orang-orang yang namanya beragama tapi hatinya melawan Tuhan. Saudara-saudara, dan saya belum dengar berapa orang yang membakar gereja sudah dibawa ke pengadilan. Saya belum dengar hukum dilaksanakan di Indonesia dengan ketat. Tetapi saya berkata kepada saudara, kebangkitan Kristus telah mengalami hal yang sama. Pada waktu Yesus disalibkan di atas kayu salib, dengar baik-baik apa yang terjadi. 6 hal yang menakutkan yang terjadi. Agama merosot. Kedua, politik merosot. Ketiga, hukum merosot. Dan keempat, militer merosot. Kelima, masyarakat merosot. Dan keenam, alam semesta sedang mengikat dan mengkuburkan Yesus Kristus. Di dalam hal ini kita lihat tidak ada pengharapan lagi bagi manusia. Kalau politik sudah bermain-main, kalau hukum dipermain-mainkan, kalau itu hukum dipermainkan, politik dipermainkan, agama juga dipermainkan, militer bermain-main, semua bermain-main. Manusia masih ada pengharapankah? Yesus disalibkan oleh siapa? Yesus disalibkan oleh agama. Yesus disalibkan oleh siapa? Oleh politik. Yesus disalibkan oleh apa? Oleh hukum, oleh hakim, oleh jaksa, oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yesus disalibkan oleh siapa? Disalibkan oleh militer. Yesus disalibkan oleh siapa? Oleh suara rakyat yang massal, yang begitu banyak, dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Maka Yesus harus mati. Alkitab mencatat, sebab suara mereka sangat besar. Saudara-saudara, di dunia ini ada adil, ada keadilan. Kita adalah makhluk yang mengerti hukum. Tidak ada ayam yang mengerti hukum. Tidak ada kucing, harimau, jirafah, gajah, binatang apapun yang mengerti hukum. Satu-satunya makhluk yang mengerti hukum adalah manusia. Karena kita dicipta menurut peta teladan Allah. Lalu kita menghukum, kita mau cari keadilan. Tetapi tempat yang paling tidak adil adalah pengadilan. Di mana kelihatan uang, matanya sudah melotot, tidak lagi melihat kebenaran. Saudara-saudara, mahasiswa yang sekolah hukum, jikalau hatimu tidak takut kepada Tuhan, makin belajar hukum, makin engkau menjadi alat setan. Karena manusia bukan mau hukum, manusia belajar hukum untuk cari duit, manusia menjadi jaksa untuk korupsi. Ya, shalom, salam sejahtera. Seperti video yang tadi kita nonton, bahwa seperti penjelasan dari Bapak Stephen Tong, bahwa hampir penutupan gereja itu orang Kristen selalu hampir mendapatkan ketidakadilan, di mana mengibadah susah, membangun gereja susah, dan terkadang sulit. Tapi ketika ada penutupan gereja, sepertinya ketidakadilan itu terjadi. Tapi ada upaya-upaya yang pemerintah sudah buat, dan belajar dari
penyaliban Yesus, bahwa Yesus disalibkan oleh orang-orang yang beragama, orang-orang yang mengenal atau orang-orang yang tahu tentang politik. Yesus disalibkan oleh pemerintah, Yesus disalibkan oleh masyarakat, Yesus disalibkan oleh alam semesta dan semuanya. Tetapi hal itu harus terjadi supaya pemulihan segala kekuasaan, segala hukum itu dilucuti, dan Yesus Kristus adalah sang juru selamat. Dia harus digantung di salib, harus mati supaya segala dosa itu ditanggung dan manusia mendapatkan pengampunan dosa. Sekalipun Yesus harus dihina, harus dicaci maki, tapi dengan demikian maka ada pengampunan dosa. Dan Tuhan memberkati kita semua, dan di dalam Yesus Kristus kita menerima kasih karunia Allah yang begitu besar, di mana Dia mengutus anaknya supaya kita semua mendapatkan balas kasih. Tuhan yang punya kuasa memberkati kita semua. Shalom.